Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak apa pak? Pak, aduh. Godaan dunia seperti mokelna. Ini yang ditanyain sama murid nih pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Simfoni Baruna Bersuara. Saya Muhammad Faris Syaputra, dengan di sebelah saya ada Pak Dalno Abu Fikri sebagai guru agama Islam SMA 1 Banawati. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Dalno udah datang di podcast Simfoni Baruna Bersuara ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak di sini Pak. Boleh. Yang mungkin tuh murid-murid SMA 1 Banawati juga nanyain Pak. Yang pertama, apa sih arti Ramadan bagi Bapak secara pribadi? Ya, terima kasih anak-anak sekalian SMA 1 Barnawati. Ini mewakili pertanyaan dari Ananda Fahri dan juga rekan-rekan semua ya. Iya Pak, benar. Ramadan itu menjadi satu hal yang sangat berarti buat pribadi seseorang, bukan cuma buat Pak Dalno sebenarnya. Karena Ramadan itu adalah saatnya mentarbiyah diri kita atau menjadi sarana untuk pendidikan kita, utamanya untuk para remaja generasi Gen Z ini adalah sebagai sarana untuk pembentukan karakter. Karakter yang bagaimana nih? Satu, karakter tentang kedisiplinan, karakter tentang kejujuran, bagaimana kita harus menjadi seorang yang lebih baik tentunya. Inilah makna Ramadan buat pribadi per pribadi. Jadi bagi Pak Dalno juga sama, untuk menjadi diri kita lebih baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena momentum Ramadan ini kan hanya setahun sekali. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, supaya kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Makanya manfaatkan Ramadan ini untuk mentarbiyah pribadi kita untuk menjadi seorang yang punya jiwa yang baik ke masa depannya. Udah Pak? Ya. Nah, yang kedua nih Pak, hal kecil apa yang sering terlupakan saat Ramadan padahal punya banyak manfaat Pak? Kesempatan. Jadi gimana tuh? Waktu yang ada itu kadang kita sia-siakan, mungkin bagi orang itu masalah yang sangat kecil, tapi sebenarnya jika ada kesempatan yang kita punya sekecil apapun, kalau kita tahu tentang betapa besar keutamaan faidah di bulan Ramadan ini, orang nggak akan mau menyanyiakan. Ibarat 1 detik pun ia punya kesempatan, pasti ia akan gunakan sebaik-baiknya, minimal untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Makanya seringkali kita, ya remaja-remaja umumnya, ini kan menjadikan Ramadan ini kan waktunya terbuang sia-sia jadinya. Padahal itu kan banyak kalian punya ya kan? Iya Pak, benar. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang kita anggap ya mungkin kecil atau apa, itu kan menjadi satu yang tidak bernilai akhirnya di bulan Ramadan. Padahal kalau kita tahu nih keutamaan, kehebatan di bulan Ramadan ini, mengingat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah ini kan luar biasa. Makanya tidak ada alasan ketika kita mau menyanyiakan sesuatu yang mungkin bagi kita itu biasa. Benar. Makanya diberikan satu kompensasi sama Allah, ibadah sunnahnya saja dihukumi atau diganjar dengan pahala orang yang mengerjakan yang wajib, apalagi yang wajib. Nah, idealnya waktu yang hanya sedikit itu tersisa, yang mungkin kecil bagi kita manfaatkan. Bagi seorang pelajar, jangan pernah lupakan untuk belajar semaksimal mungkin. Selain itu, kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ini kan kesempatan emas buat kita. Untuk apa? Untuk mendulang kebaikan. Untuk memanfaatkan Ramadan ini sehingga menjadi satu yang paling berdampak positif yang luar biasa. Jangan malah justru digunakan untuk hal yang, mohon maaf tanda kutip, yang sia-sia. Manfaatkanlah. Kenapa? Bulan Ramadan ini momentumnya kita berada di tengah-tengahnya, bukan menunggu lagi. Ya, kita udah ada di tengah-tengahnya, dan jangan sampai hanya menyanyiakan sampai nanti nunggu tahun depan. Ya belum tentu kita bisa ketemu lagi. Iya benar. Itu. Oke. Cukup Pak. Nah, yang ketiga ini ada, menurut Bapak yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak SMA 1 Barnawati tentang makna Ramadan di tahun 2025 ini?
Saya pengennya anak-anak punya satu karakter tanggung jawab dan pribadinya. Tanggung jawab yang kayak gimana tuh Pak? Ya, tanggung jawab untuk kewajiban yang ada dalam dirinya. Kita sadarkan supaya apa? Bahasanya anak-anak ketika sudah SMA ini mulai satu beban taklif. Namanya ada satu khitab syar'i. Apa itu Pak? Ada beban syariat yang harus kalian sudah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sholat kalian bagaimana? Kejujuran hati kalian bagaimana? Kemudian kalian punya punya tanggung jawab personalnya itu mau seperti apa? Ini kan menjadi satu hal yang sangat penting buat kita berikan pada anak-anak. Ini loh, Ramadan itu jangan sampai hanya sekedar untuk lewat begitu saja. Kita ajarkan yuk, kita didik kedisiplinan kita. Memang puasa itu kalau dirasa capek, benar nggak? Bener Pak, bener. Capek. Lelah sih Pak. Lelah. Ya, karena memang kita nggak biasa merubah pola hidup siang, kemudian kita biasakan dilakukan di waktu malam. Contohnya apa ya, makan minum itu. Iya. Kita biasanya beraktivitas di waktu siang, makan minumnya kita rubah di waktu malam. Dan ketika malam itu penuh dengan aktivitas ibadah yang kita itu kadang harus jalankan. Akhirnya begitu makannya di waktu malam, siangnya terasa ngantuk. Nah sebenarnya inilah tantangan kita untuk bagaimana nih melawan kantuknya itu. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan kewajiban pertama bulan Ramadan ini kan justru ketika beliau mendapatkan perintah untuk berperang kan. Iya, Pak. Perang Badar itu di saat perang Badar itu pada saat bulan Ramadan. Ini buktinya apa? Untuk mengalahkan ego dalam diri kita itu adalah untuk kemenangan diri kita. Makanya kemudian Rasul mengatakan, musuhmu yang paling berat itu bukan musuh ketika kita menghadapi lawan dari luar, tapi ketika itu harus mengatakan jihad yang sebenarnya adalah jihad mengalahkan jiwa kita, mengalahkan diri kita sendiri. Hawa nafsu gitu ya. Ya, hawa nafsu. Makanya jihadul akbar itu adalah jihadun nafs, mengalahkan hawa nafsu kita. Itu. Nah, yang keempat nih Pak, bagaimana sih cara menjaga semangat belajar di bulan Ramadan meskipun banyak godaan dan rasa lelah gitu Pak, kayak ngantuk gitu Pak. Kita kalau belajar pasti kan lelah, ngantuk. Caranya gimana tuh Pak? Merasakan ya? Merasakan, saya sebagai murid juga merasakan Pak di kelas. Nah, anak-anak memang begini ya. Kalau hanya mengukur kekuatan fisik, kelihatannya orang lapar, lelah, capek, lelah, orang sudah crowded pemikirannya lelah. Tapi sebenarnya makna puasa ini adalah yang diukur itu adalah energi keimanan. Keimanan tuh. Makanya disuruhnya kan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Yang di situ orang yang beriman dulu tuh. Kenapa? Orang lapar makan jadi kuat. Orang lelah haus minum bisa jadi kuat. Ketika spirit dan diri seorang ini menjadi down, itu nggak cukup dengan makan atau minum. Makanya ada satu kekuatan besar di mana kita itu harus memilikinya, adalah kekuatan iman. Hanya orang yang sadar tentang janji Allah dengan dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu itulah kemudian orang itu bisa mengatasi semua kesulitan yang berkaitan dengan fisik kita. Lelah kita bisa kita atasi, capek kita bisa kita atasi, malas kita bisa kita atasi. Makanya energi iman ini akan menumbuhkan dampak aktivitas positif. Mohon maaf, yang punya profesi sebagai pedagang, lihat dengan dorongan iman, dia walaupun tanda kutip pedagang seharian, dia nggak akan merasa lelah, kuat pasti. Benar. Kalau hanya tuntutnya fisik, dia nggak mau dia. Ya, yang profesinya seorang pelajar, dia punya dorongan iman. Dia pasti tahu tuh, ketika dorongan iman itu sudah menjadi satu landasan dia beraktivitas, maka tidak ada kendala. Kantuknya dia, lelah, laparnya dia pasti akan menjadi hilang. Karena apa? Karena sudah terganti dengan energi yang lain. Iya kan? Makanya ini harus kita tumbuh seperti itu. Kenapa dengan iman? Karena dengan iman itu dialah yang akan menggerakkan apa yang seharusnya orang itu lemah dalam sisi fisiknya. Fisik. Makanya bagi anak-anak yang belajar di sini jangan sampai merasa kalah, merasa lemah dengan puasa kita. Kenapa? Dorongan kita adalah iman. Kalau orang udah iman, yakin dan percaya kepada Allah, Allah yang punya janji. Kalau janji Allah pasti terbukti. Beda dengan janji manusia. Kalau kita udah yang innaka la tuhliful mi'ad, engkaulah ya Allah yang maha menepati janji, apa yang kita ragukan lagi? Itu.
Makanya ketika kita sudah merasa lelah, merasa capek, justru iman itulah yang menjadi spirit kita, menjadi mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Berapa banyak para ulama-ulama terdahulu, para pemikir-pemikir Islam terdahulu itu justru besar, justru menjadi cerdas, menjadi sukses. Kenapa? Karena dia mungkin fisiknya lelah, tapi dorongan iman semakin kuat, semakin membara. Makanya fisik dengan iman ini kelihatan dua hal yang berbeda. Kenapa? Ada satu hal yang perlu kita kembangkan, potensi yang mana. Keimanan kita imbangi dengan satu keprihatinan dengan puasa ini, keimanan kita akan semakin tertempat, akan semakin terasa. Tapi sebaliknya, kok iman kita tempa dengan kekenyangan, dengan rasa manja dalam fisik kita, iman kita jadi lemah justru itu. Akhirnya apa? Sedikit capek, sedikit malas. Inilah upaya untuk mengalahkan rasa kemalasan dan rasa ketidakberdayaan fisik kita ketika kita sedang berpuasa. Yuk, laksanakan dengan iman itu. Gimana sih Pak cara Bapak untuk bisa tetap menjaga niat puasa Bapak agar tetap murni karena Allah di tengah godaan dunia seperti mokel. Nah ini yang ditanya-tanyain sama murid-murid nih Pak tentang mokel nih Pak. Ini pastinya kan gini nih, pastinya kan sudut pandang yang sedikit agak beda ya kan. Iya. Kalau saya pribadi sudah istilahnya tanda kutip sudah tua kan, pikirannya pasti ya bagi saya mau kapan lagi, siapa tahu nanti tahun depan tidak ketemu dengan Ramadan lagi. Karena apa? Kita berkacamata dari realitas saja. Karena usia tidak ada yang tahu. Dan ketika datang bulan Ramadan menjadi anugerah yang luar biasa. Nah, untuk yang anak-anak yang Gen Z ini, ingat, mokel itu adalah satu perilaku yang memang itu tanda kutip dibenci sekali sama Allah. Mengingat apa? Mengingat bulan puasa adalah satu bulan kemuliaan, bulan kehormatan buat kita. Sebenarnya bukan cuma buat umat Islam, buat seluruh alam semesta ini. Karena bagaimanapun juga alam semesta ini akan menyaksikan akan kedatangan bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan segala kemuliaan, dengan segala kehebatan keutamaannya. Allah sudah desain alam ini ketika bulan Ramadan akan menjadi satu ciptaan Allah yang tunduk kepada semua perintahnya. Makanya bagi anak-anak remaja yang godaan itu memang luar biasa. Tapi ingat, kembali lagi ke awal tadi, ketika iman kita sudah bicara, berarti kan nih satu-satunya apa yang bisa menarik apa? Forbidden iman. Kalau kita nggak sampai ke sana, ajak teman, yuk tuh ada jualan es buah. Iya, dari temannya tuh Pak. Karena apa? Iya, walaupun dalam konsepnya kan puasa ini kan menjaga diri kan ya. Dan itu sudah sudah dijanjikan oleh Allah tuh. Ramadan datang, setan dibelenggu. Secara logika kan udah nggak ada yang goda kan. Bukan begitu masalahnya. Karena setan dibelenggu betul, tapi pengaruh ajaran setan selama 11 bulan yang lampau ini kan masih tetap ada dalam diri manusia itu. Bagaimana cara orang ketika dia haus harus minum, lapar harus makan. Bagaimana dia mencari suatu penyelesaian dengan cara curang. Itu ajaran setan itu. Nah, tapi ketika iman itu sudah terpatri dalam diri seorang, saya yakin nggak akan mampu termalkan, nggak akan tergoda. Karena apa? Janji Allah, janji Rasulullah, tidak ada orang yang berpuasa itu akan mati, nggak ada. Justru sebaliknya, sumut tasihu. Puasalah engkau niscaya akan menjadi sehat tuh. Makanya terlalu naif kalau ada seorang anak remaja sampai kepikiran, ntar mati dah gue nggak bakalan nggak ada mati, nggak akan mati. Ya, kalau ada mati karena kecelakaan banyak, mati karena sakit banyak, kalau puasa mati karena kelaparan banyak, mati kelaparan banyak, mati karena kehausan banyak. Tapi kalau mati karena puasa nggak ada ceritanya, nggak ada. Dia di sebelah itu mana ada bendera kuning misalnya kan ya, meninggal dunia. Kenapa matinya? Karena puasa. Nggak ada, pasti sakit itu. Apalagi kita yang sehat, hati-hati. Harus semangat itu, ya lah ya. Iya Pak. Apalagi mokel tuh. Ini yang perlu ditanamkan pada anak-anak juga. Ingat, ketika bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Yang sunnah
diganjar dengan pahala yang wajib dilipat gandakan puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan Allah yang menjanjikan pahalanya itulah hanya Allah yang tahu. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amal ibadah manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Engkau sholat itu untukmu. Engkau zakat itu untukmu. Engkau sedekah itu untuk kamu. Tapi untuk puasa, kata Allah, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan balasan itu kepadanya sesuai dengan apa yang aku mau, kata Allah. Makanya mohon maaf nih, kita dari sekian banyak orang berpuasa, pahalanya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Kenapa tuh? Ya, karena Allah yang punya penilaian. Penilaian. Oh, nih Fahri nih sama si Rafa nih. Sama-sama puasanya durasinya sama. Mulai start ketika adzan, nanti finish di waktu maghrib. Sama kan? Gak makan, gak minum. Sama. Tapi dari situlah muncul kualitas puasa masing-masing orang. Dan ini dikatakan puasa itu puasa menjadi ibadah rahasia, dan Allah yang akan menentukan berapa pantas pahala yang diberikan dengan orang per orang. Ya, beda dengan orang bekerja dengan satu golongan kerja tertentu. Mungkin sama, dapat 3 juta semua. Tapi kalau pahala tidak bisa seperti itu. Nih, makanya kita harus ingat tuh remaja, para generasi Gen Z harus tahu nih, Ramadan pahalanya berlipat ganda, tapi sebaliknya jangan salah. Kita menodai kehormatan bulan Ramadan, sama dilipat gandakan dosanya. Tertanam yang apa nih Pak? Tertanam apa yang akan terjadi ketika ada orang mokel puasa tanpa uzur syar'i yang jelas, tanpa ada sebab yang jelas. Kalian sehari batalin puasa bulan Ramadan tanpa sebab. Engkau ganti puasa setahun berturut-turut neng. Jadi 1 tahun dari mulai hari pertama sampai ntar 360 hari puasa lagi gitu. Puasa terus berturut-turut. Itu bolong 1 nih. Ngulang dari awal lagi. Itu akan ngebayar kebaikan di Ramadan ini. Makanya kan sayang banget. Sayang. Paham ya? Kita tolong camkan itu. Makanya kalau sudah tertanam dalam diri kita, ibarat mati pun nggak akan aku relakan puasaku menjadi sia-sia karena ajakan bujuk rayu dari setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Tumbuh begitu. Dalam kondisi apapun nggak mungkin mokel kalau orang udah tertanam itu. 1 hari dia tinggalkan puasa bulan Ramadan, dia ganti 1 tahun penuh tanpa henti ya dia puasanya. Dia mokel 1 hari ini di tengah perjalanan waktu bayar yang 1 hari itu, dia harus ngulang dari awal lagi. Itu banyak seperti itu. Itu. Oke. Berarti kalau kita ngejalanin ibadah di bulan puasa, pahalanya 2 kali berlipat. Tapi kalau kita ngelakuin dosa, dosanya juga 2 kali lipat gitu Pak? Ya itu gampangnya begitu. Tapi jangan hanya dinilai 2 kali lipat. Berlipat-lipat. Iya, berlipat-lipat. Ya, beda dengan kita melakukan amal di bulan yang lain selain bulan Ramadan kan. Iya, paling udah dihitung tuh 10 kali 7. Ya kan berapa? 10 kali 7? 70. Dilipatkan 10 lagi berapa? 700 kan? Iya. Paling seperti itu. Kalau udah bulan puasa, wallahu yudha'ifu liman yasha wa ana ajzibi, aku yang membalasnya sendiri. Gitu. Seperti itu Pak. Nah, di pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak, apa yang membuat Ramadan 2025 ini terasa spesial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya. Spesial kenapa? Kembali lagi kepada pernyataan Pak Dalo dari awal tuh. Spesial karena saya kepingin Ramadan ini bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin. Karena apa? Satu, keinginan bisa ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang lagi. Ini namanya taman nih. Taman itu satu harapan yang kita belum tentu bisa memastikan sampai ke sana. Makanya yang berkesan, ingin harapan saya kenapa bisa menjadi yang spesial buat Pak Dalno ya, kita isi, kita antisipasi. Siapa tahu nih tahun depan kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi. Ya Allah, kita berharap dengan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita isi sebaik-baiknya, ya kan? Ya, harapan kita sama tuh.
nanti kalian menjadi orang sukses dengan puasa. Jadi membangun kualitas diri, membangun kesuksesan dengan cara puasa Ramadan. Apapun profesi cita-cita kalian, jangan pernah tinggalkan puasa. Karena puasa itu sudah menjadi kurikulum internasional, baik yang muslim maupun yang non muslim, semuanya ada dalam ibadah puasa, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Tuh. Cukup Pak. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan yang ingin Bapak sampaikan di bulan Ramadan kali ini? Harapan yang saya sampaikan, karena kita melihat situasi kondisi yang tidak baik-baik saja tentunya buat anak-anakku semuanya, karena buat generasi yang milenial ini, anak-anak SMA utamanya, itu kan jadi satu tantangan yang luar biasa. Kedepan kalian punya tanggung jawab yang lebih berat. Karena bagaimanapun juga, mau tidak mau, suka atau tidak suka, nanti kalian yang akan menjadi penerus generasi yang tua. Kalian harus bisa menjadi pencerah, menjadi motivator, menjadi motor perubahan bagi negeri ini. Jadilah remaja, jadilah pemuda. Nanti suatu saat generasi yang akan kalian hadapi adalah menjadi generasi yang mandiri, ya. Generasi yang apa nih Pak? Generasi yang bisa mengatakan hadza ana, ini loh aku, bukan hadza aba, bukan ini loh bapakku. Karena bagaimanapun juga kalian nanti akan menjadi orang yang mandiri, yang akan mewarnai kehidupan bernegara, beragama di negeri kita ini. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari sholat, jangan jauh-jauh dari orang tua dan bapak ibuku. Dengan harapan puasa ini semuanya itu kita dapat. Sudah. Oke. Mungkin segini aja Pak pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Dalno udah ngasih pemahaman di tema bulan Ramadan ini, dan terima kasih juga yang udah mendengarkan. Saya Fahri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Terima kasih Pak Dalno. Ya.